habitatnya yang dimana atasnya tuh banyak sampah. Banyak sampah. Nah itu contoh yang saya Di belum pernah tengah. dapat. Aku sama Ida, ya teman kita satu Di Bali. yang di Mm-mm. Bali itu, Ida bagus apa namanya? Lain kenapa ya? Layet tau gitu Jogja. Bali bro. Halo sahabat Sultan, kembali lagi bersama aku Anton Aguan di channelnya Para Sultan. Ya sahabat Sultan, kali ini kita di acara atau episode Talking with Sultan. Ya kita nggak sendirian ya, namanya talking itu nggak sendirian, pasti rame-rame. Ini perkenalkan satu-satu dulu dari yang paling jelek. Ya, monggo. Langsung ke sini. Oke, perkenalkan nama saya Dian Kris Kurniawan. Mm-mm. NPM. Kenapa mahasiswa? Iya. MA ya, mahasiswa abadi ya. Iya. Kapan kira-kira DO? Ya amin bro. Siapa namanya? Dian Kris Kurniawan. Dian Biasa Kris, dipanggil kayak Dian. nama cewek ya, Dian ya. Iya memang. Dilihat dong dalamnya itu aja. Jangan dong. Oke, selanjutnya yang paling dari jelek selanjutnya. Bro. Ya, Ya, saya. Perkenalkan saya Fernando Wilece, saya dari Jogja. Kalau kalian sorry mau- Fernando PLC. BLC. PLC. BLC. PLC. Nama kerennya dia waktu di sosial media di Facebook tuh paling terkenal dia pakai nama Fernando Wilece. Iya, Apa itu? pakai nama asli nggak ada yang tahu. Padahal itu aslinya sebenarnya nggak penting. Wilece itu singkatan dari 12 of Science. Rolas IPA. Oh, Karena dulu saya anak IPA. Oh dulu kayak gitu. Iya. anak IPA kayak gini. Iya, nggak mencerminkan Ini sekali juga kan. anak IPA loh. Loh, Dirimu? PS bro. IPS bro. Oh, Sosial bro, nggak autis IPA. ya. Cuman di depan depan biologis. IPA. Next. you. Antum. Oh, saya Andreas Prabu dari Yogyakarta. Wah, sudah punya channel? Ada channel mancing juga, First Person Angler Yogyakarta. Oh, Pernah oke. mancing sama channelnya Para Sultan, kita featuring di Macam-macam. Bandung. Bandeng. Terus Terus? kemarin kita juga main ke Saltwater di Semarang. Di ini mana rawa pening? Oh iya, opening sama Sama- Fernando Wilece juga. Dia juga punya EKE. Dia geter-geter itu ya kakinya. EKE-nya sopo jenengnya? Apa? Olga. Olga. Laskas Angler. Tuh. Bisa dicari di YouTube cuma Olca ya ke tulisannya. Mm-mm. ke suspend. Kenapa? Karena sering bokep. Iya. Iya. Dibuka di sini. Enggak gitu konsepnya. Oke, terus kita mau bahas-bahas tentang dunia mancing. Permancingan. Permancingan. Slice of life about fishing. Yes. Ini aku titip sana dulu, nanti Oke. ketutupan. Kasihan nanti. Iya, sepotong. Soalnya belum jadi sponsor. Coba kan Siapa tahu mau sponsor. sponsorin kan? Saya taruh depan. Iya. Nutupin enggak apa-apa. Sponsor kayak gitu buat apa ini dong sponsor? Oh, iya. Iya. Gedean banget palanya ini anjing. Apa? Sultan kok sombong dulu. Oke. Ngobrol-ngobrol nih, pengalaman mancing yang nggak terlupakan di masing-masing teman-teman ini apa? Ladies first ya, mungkin dari yang masih perawan. Oke. Oh ini yang kemarin ini ya mancing sama kita tuh ya? Iya. Dapat jackpot tuh ya? Wah, jackpotnya istimewa Jackpot. sampai 4 habis kali. asam Wow. lambungnya. Jackpotnya nggak dapet ya. Si Om. Dia tapi sopan loh. Dia Permisi ada, dulu. Iya. iya, ada permisinya dulu. Enggak langsung sorry Nah. gitu. Tetap info-info enggak dulu. Ganggu. Jawani sekali ya. Kok ganggu? Bayangin aja gila. Oke. Gimana pengalaman? Yuk sharing-sharing. Kalau yang nggak mungkin bisa dilupakan itu yang kemarin ini, Kemarin. karena bisa dibilang itu perdana saya ngampul atau nengah ke laut. Naik Mancing di kapal. atas kapal. Nah ya di kapal. Mancing di atas kapal. Dan pas ketemunya ombaknya pas besar. Enggak gitu, besar. Kalau menurut aku Bagi- enggak besar. Bagi pemula. Om. Enggak. Tapi itu udah cukup
Cukup menguras asam lambung. Nah, Padahal ya udah kasih obat ya. Iya, obatnya udah Dramamin loh. minum semua. Obatnya Tapi mempan. buat teman-teman info ya, Dian ini dia hokinya kemarin waktu mancing bareng sama kita itu dapat momen banyak banget. Jadi dia bisa merasakan apa ya, kejadian yang mungkin pemancing lain itu harus beberapa kali ke sana. Flat dapat. Iya. Ombak sampai bahasa Jawa kapyuk, jadi bener-bener goyang. intervalnya tinggi banget dapat. Arus flat dapat. Tapi belum merasakan arus yang di bawah. Jadi jignya itu bisa ikut kentir boso Jerman. Harusnya gitu. cemplungin aja orangnya sekalian. Biar kerasa. ngerasain. Udah mah udah ada arus. Ada, oh siap. Siap, gak usah naik ya. Kapal pulang. Gitu. Iya, sejauh ini. Kamu mancing berapa lama sih? Kalau seneng mancingnya itu dari kecil, cuma kalau Dari bayi gitu udah seneng mancing. di dalam perut Iya. ada kolam harian. Kolam harian. Oh, beda. Kalau dia tuh mancingnya mainan alat kencing. Berarti kamu jalan jorok ya. Dari kecil udah Mukanya roh. dia kelihatan kok Udah jorok. bakat ya. Ya bisa dibilang kalau hobi mancing memang udah dari kecil, cuma ketemu mancing casting yang pakai artificial lure itu baru tahun 2019 atau 2018 akhir kalau nggak salah. Berarti kamu selama mancing pakai dildo gitu ya? Oh, vibra. Beneran. Fibra yang bergetar ya. Plus Milo ya. Ikan-ikan erex. Gitu. Tapi masa penasaran apa ya? Jadi saltwater gitu loh. Malah yang mengesankan. Padahal kamu lama di freshwater toh. Iya, kalau mengesankan. Oh iya, freshwater dia Iya, lama di ba- freshwater. baru saltwater baru kemarin nih. Kalau saltwater yang nengah memang baru yang kemarin ini. Malah mengesankan yang Iya. saltwater. Karena kalau bisa dibilang tuh saya takut kalau ke laut tuh. Apalagi ke tengah. Memang sudah termasuk Parno ya. parno duluan. Tapi Parno kok- kalau nggak dapet kok- ikan ya. Kok bisa memberanikan diri itu ya? Iya itu Itu kenapa? harus ada faktor. Gak apa-apa, ada pengaruh ungkapkan juga aja. sih. Gak apa-apa. Oke. Mumpung orangnya di sini gak apa-apa. Nah, faktornya anda ini memancing saya. Jadi kemarin itu sempat tak tolak pas diajak mau berangkat ke sana tuh. Cuma dipikir-pikir kalau takut terus kapan bisa ngerasain ininya Oke. gitu loh. Ya udahlah, tantang aja sekalian. Mau ngejek ini. Karena dia tidak jadi Oh. berangkat. Oh, anjing berarti kamu mau Aku ajak diem dia. loh, aku diem masih kena lah ya. Tapi ternyata kita punya rencana jahat juga ya. Iya. Kita ngajak dia. Di atas langit masih ada langit. Bro. Saya habis. Oke, selanjutnya Bro Nando. Nanti dulu deh, oke. Kalau aku pengalamannya nggak bisa dilupain itu ketika mancing bareng. Karena di setiap Mancing apa? mancing bareng. Mancing Oke. bareng-bareng itu apalagi kalau sama si ini Grand Bison ini, Dian ini. Hah? Ini kalau mancing sama dia nggak mungkin yang namanya nggak kaget atau nggak kepleset. Oke. Tapi kalau Momen ya. momennya itu emang harus dicari. Oke. Nggak bisa dibuat, cuman bisa dicari. Jadi semakin sering mancing bareng itu semakin menyenangkan. Semakin banyak dia kepleset, jungkel, Semakin banyak jungkelin. dibully ya. Semakin Membuli ya, banyak membuli ya. Contoh kejadiannya. dibully kala ini. Iya. Contoh Kejadiannya kejadian. itu yang paling nggak bisa dilupain itu waktu pulang mancing dari kolam, dari kali, ada kolam-kolam gitu, sawah gitu kan, terus ada yang kayak gubuk di tengah sawah gitu. Itu kan ada kayak tirai gitu kan, Iya. nerobos gubuk. Aku keluar duluan. Dia dengan santai mukul-mukul daun. Nah, keluar gubuk aku cuman gitu. Nyawanya sampai sini balik lagi. Jadi kayak Nah. kaget yang kena stun gimana ya? Pistun. Kayak Diem nyawanya hilang sebentar loh. Kagetnya bukan kayak hah gitu. Sampai kan suara nih. Itu paralyzed, Bro. Beda sama stun, Bro. Lumpuh. Dari situ sampai sekarang Itu jadinya kejam. kagetan. Oh, gitu. Kalau dirimu, nah nih. Aku, oke. Mancing pertama tuh nih, bangsat satu ini. Tetap dia itu yang mulai. Berarti Jadi paling bangsat di sini iya, dia. racunku pun dari Nando. Jadi aku mancing itu
ya cuma konvensional. Umpan cari wader bareng-bareng sama teman-teman diolah dimakan. Umpan jijik. Nah, casting atau mancing olahraga artificial itu ngerti cuma di game. Kalau teman-teman ngerti atau dirimu juga main tuh PlayStation, Big Old Bass atau Rapala. Itu kok bisa sih mancing kayak gitu, gimana sih? Dia pertama kali ngasih. Gomoku Mino kecil sama Popper diajak ke Pantai Sadranan sebelah timur Pantai Krakal Yogyakarta mancing kerapu. Masalah gampangnya minta ampun. Hat-trick 5 case 5 ikan, 1 case 1 ikan. Pada waktu itu kira-kira tahun berapa? 2017 masih pakai set UL waktu itu. Cakep ya. Itu kan harus jauh. Ternyata di air tawar pun ada. Ikan apa? Selama ini aku mancing di air tawar juga nggak ada mancing kayak gitu. Orang lain maksudnya lihat orang lain gitu. Tapi ternyata juga bisa. Tapi bener loh. Aku dulu juga sedikit sharing ya. Aku dulu SMA gitu kuliah. Itu kan sering mancing main ini ya. Game kan? Mancing. Aku sampai museum ada tuh mino-mino yang beli Di museum kan? Itu isi banyak itu loh. Nah, punya dulu. Masih ada. Terus sama yang dulu Dokter TV ya. Dokter TV ada jual apa? Rod yang ditekuk itu loh. Oh yang traveling iya travel road. yang pendek. Ya. Apa punya itu? Bunyi tak lempar-lempar ke kolam nila, enggak dapat lah Kolam itu. ya. Nila Iya. Kan ini pertama kali ya benar. kita pengen Coba pertama. try and error kan. Trial enggak bisa. Cuman di luar negeri diracunin kutu kupret pakai topi. Iya, aku yang pertama kali sama Kuanton juga dulu. Dia di ini ledok gebang. Belum bro. Iya. Di ini dulu bro. Kadisoko ya. Iya. Kita mancing bawal ya. Aku masih pakai kacang. Masih pakai umpan jijik. Aku waktu itu mau lomba sama dia. Lomba apa? Itu Galatama. Oke. Ya, kita awal Galatama. prepare semua Sama kacang tahu. Galatama di Patuan Mbak Petruk ya. Mbak Petruk. Terus mau ada event Patuan ya. Nah, itu latihan di situ. Gimana sih mainnya karakternya si Bawal itu. Nah, terus ketemu dirimu main coba kau ini kampret ini racun. Terus kita ke ledok gebang ya kan. Dirimu casting juga. Aku juga casting dapat nilai casting. apa Red Devil ya. Iya. Red Soalnya Devil. garis stop bro dan dangkal. Banyak soalnya kan overpopulated. Terus stafku Umar tuh dapat lele yang Iya itu. gede itu. Sampai sekarang masih jadi kebanggaan itu. Iya. Only lele and everyday lele. Itu kalau kalian bisa lihat ada kamera dia berjaga itu. Awasin kamera biar gak mati kalau nggak diajar sama bosnya. Ya gitu ini. Tadi hari ini harian dia menang. Iya tadi dapat lele. 1,5 kilo paling ada itu. Seekor. Dan tahu nggak gara-gara lu ngelacunin aku, satu kantor Jogja dan di Bali semua daido. Oh iya? Semua pakai. Tahu kan yang masternya daido di tahu kan? Jelas lah. Sudah jelas kan? Iya si kakek. Kakek ya. Sama tuh persis ada di belakang situ. Persis belakang situ loh. Itu juga apa ya rekannya si Sultan ya kan. Kakek Pak Lis itu kalau mancing apa ya? Susah boncos. Masalah dia tuh bottom fishing terus, tapi kan itu paling gede ya. Brengsek. Terakhir kemarin dapat ebek 4 kilo. Iya. Yang lain 7 kilo. 4 kilo, 4 kilo. 4,7 kilo. Oh 4,7. Gila. Istimewa. Di kotak. Iya, Diamond Traveling. Diamond Traveling. Oh iya, lanjut tadi yang aku diracun. Hmm. Itu belum ke freshwaternya. Dikasih umpan Kok belum fresh water? Belum Masih saltwater? belum freshwater. Oh, masih saltwater dulu, habis itu baru freshwater karena deket-deket toh. Cari hampala dikasih apa sih? Kok beli dulu apa sih? Popper ya? Gomoku popper juga. Sebulan everyday berangkat terus. Jadi total 30 hari pas hari ke-30 strike di Gajah Wong hampala kecil banget teriak-teriak sumpah kalau orang gila. Tapi memang itu ya itu dari momen yang tidak terlupakan. First pertama kali mancing. Iya. Kalau dirimu sekarang gantian dong kita. Kalau aku momen yang paling aku unforgettable nggak bisa dilupakan ya itu ya mancing dapet aji bro. Waduh. Sorry bro. Aji anak jalanan. Numpak motor tuh. Amberjack bro. Nah itu Gimana? Kenapa Amberjack? Nah ini
waktu itu kita main ngeblor tahu nggak ngeblor? Mancing lampu. Ngeblor itu mancing malam Macam malam Oke. pakai lampu ya. pakai lampu. Nah itu kejadian itu hari Senin. Nah kita punya kepercayaan ya, orang Jawa, kita kan orang Jawa ya, percaya pariban kita kan hari apa. Nah kebetulan hari itu memang hari yang nggak boleh aku sampai ngeyel sama Pak Tuek itu, kakek tadi kok nggak ngomongin aku toh. kelupaan karena Kelupaan. Dia padahal dapat hiu apa mancing dapat mancing, Wah. dapat hiu. Tangan Biasa kan yang master menangkap. of bottom fishing. Iya. senyum-senyum di belakang kamera Dapat pari 2. istimewa Gila, padahal tahu kan jorannya seperti apa? Iya. ya about tackle sih Oke, nah tadi itu hiu sama shark. Hiu sama shark. Hiu sama Pari. pari 2. Mantap. Terus bukan. race bitch anjing lu sama Nah, di waktu itu Senin waktu itu malam itu aku udah mancing jigging. Aku full jigging, bukan umpan jijik malam itu. Mau ini wah kok rasanya aneh, dari jam 4 sore sampai jam 10 malam nggak dapat yang lain, strike semua. Rasanya piye nek ngono? Tertekan ya. anu respon Apa nih? gigit lepas kayak berdek Enggak ada belas. Belum. terus Jan cos boncos wis. Dan Terus tak tak tinggal ingat tidur. Tak marah-marahin Pak. Kowe iki piye to ora ngandani aku nek dino iki dino apa? Ya masa saya ini ngelarang bos saya ngajak mancing. ya bener sih tapi kurang tepat Tak tinggal tidur. oke Jadi bener-bener mancing itu full box. Full bubuk. Tak kilo ikannya sing full sabot, full bobot ternyata. Hari itu oke tidur bangun sekitar kita jam 5-an, jam 5:30, 6. Subuh. udah subuh nih berarti muter ya Ya. terus Bangun jam 6, sorry, jam 6 Bali kan baru terang kan jam 6 ya. Nah, jam 6 bangun. Dari semalam itu ada satu teman saya namanya Bego Beno. Itu asli dari Singaraja sana. Nah, mancing itu strike terus, momen dapat tarikan tapi lepas, itu jigging putus. Dia nggak umpan jijik. oke Satu tongkol. oke Utuh. oh Utuh. koncer Iya, utuh. Tapi dia pakai yang kemarin aku bilang penuding, tahu penuding kan? Yang iya pakai iya ini. Nah, L. iya betul. Nah, di situ aku kok penasaran, daripada aku ngejig gak dapat, saya minta tolong teman saya namanya pendeganya namanya Pak Aska. Om Aska. Nah, Om Aska tolong pasangin dong. Apa ini mata kail kok kecil, udah pasangin aja, pasang. Baru turun. Udah kira-kira sampai enggak sampai bawah karena ngeflare. oke Jauh. arus Ring ya. Ya, arusnya kuat. Udah diemin, ngobrol-ngobrol, yuk bentar lagi kita pulang ya. Tahu-tahu teriak Bego Beno, Om Bego itu melengkung. Jorannya digitik ikan. Iya, joranku yang apa OJ itu bisa melengkung banget tuh. Ikan tuh akhirnya diangkat lah 14 kilo ya, 14 kilo amberjack. yakin Ya. itu almaku Tonton video saya. iya Sama sih approve sih Bro. Ada buktinya video soalnya. Kayak cuma foto. saya nggak kayak temenmu itu Siapa Siapa? tuh? ngangkat ikan GT punyanya TPI. Jadi mati ya Iya, GT mati. itu tips buat teman-teman kalau foto ikan jangan foto ikan mati dong Dan jangan di pinggir. Kalau foto di tengah laut. soalnya temanku itu kok di tengah makanya fotonya di pinggir bro Tahu. Jadi bukan abal-abal ya. bukan Ada videonya. nah, tapi boleh nanya nih kenapa sih amberjack kenapa sih momen amberjack atau mungkin spesiesnya amberjack yang buat dirimu itu bisa di wah Ya, ikannya tariannya jos. bener-bener nggak ada saingan Nggak ada saingan. di mananya Tariannya dia berapa kali ngelawan udah naik dan dia nggak bukan ikan yang apa namanya dekompresi oh juga. iya Fightnya itu kedalaman berapa sih kemarin itu kedalaman 100
120 sampai 110 sampai 130 lah. Dan Range. sampai permukaan. Sampai Masih permukaan. genjot lagi ke bawah. 3 kali genjot. Itu udah sampai permukaan ikannya. Maksudnya siap gancu udah kelihatan. Oh enggak, Dari udah kawan setengah lah, setengah nukik lagi, naik lagi setengah, nukik lagi. Wah, Dan boyokan Cak. oh iya. tapi kan dirimu di Bali juga mancing tuna. Iya. Apa perbandingan yang buat Aji itu lebih keren? Kalau tuna itu cuman fight gitu udah narik ya, maksudnya gitu. gampang lah. Tapi kan mungkin size-nya ya, aku size 3 kilo ya, size 3 sampai 4 kilo. Beda sama. Tapi kalau tuna memang nggak pernah berhenti juga sih. Cuman kalau ini nukik, benar-benar nukik ke bawah. Fight-nya strong ya, Strong. bener-bener tough ya. Ya. Pengalamanku loh ya. Tapi ya kalau yang suka lari-lari ya apa namanya? Tongkol juga suka lari-lari kan? Ya itu seru juga sih Ya. Terus GT top water kan dia. Ya. Tariannya juga kanan kiri bawah. Tapi ngomong-ngomong kita ngobrol gini, situ paham. Tolong. Paling enggak kan sharing kan. Nah, biar dia ngerti. dia masuk ke cumi ya. Yo. Melebihi otak udah. Cumi. Jadi jangan mau dikatain otak cumi. Iya, karena Cumi nggak punya punya otak. Mana otaknya? Tidak ada. Lebih baik dikatain otak udang ya. Jangan juga. Iki bapak ini nonton nangis gue. Anakku tak gede ngene dionek-onekke. Gak apa Mas, lanjut. Mentalnya emang mental juara ya kalau Terus kabur ini ya. aku juga punya pengalaman staff saya. Pak tua itu. Kembali lagi ke Pak Lis. Iya. Kakek. Nyajen joran sak rile sak pe ini. Wedan. Nah itu pengalaman yang mungkin bisa dialami oleh sebagian besar angler sih. Iya. Kelalaian. Nah itu piye ceritanya? Ceritanya itu kita mancing cumi. Ombaknya besar. Waktu itu gelombang tinggi sampai 2 meteran lebih lah. Jadi kita duduk nih, kita duduk di kapal nih. Di Jukung nih. Ini bisa itu gelombangnya tuh sampai atas ini. Nah, mampus loh bayangin kayak gitu. Ya mampus kayak. Bayangin bener. Nah, setelah itu kita minggir. Otomatis kan kita minggir. Oke, cari spot yang lebih aman lah. Risk ya. kan kayak gitu, high risk bener-bener high risk. Minggir. Kita ganti bottom fishing. Oke. Masternya Keunggulan kan. ya kan, master. Lagi aku juga ganti. Nah, Palis tolong pasangin. Oke. Dia udah nurunin dan nurunin. Udah taruh. Baru ngambil plung. Langsung cepet. Oh. Seret berarti sekian detik. Iya. Langsung dapet ikan. Tapi itu selamat gak akhirnya? Enggak. Loss. Dan itu percaya nggak percaya? Kenapa? Warnanya hijau. Kita mancing di pantai selatan. Dan after itu langsung flat. Betul ya Pak Lis? di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Berarti masih lanjut mancing. Masih lanjut mancing. Kita itu siang ya. Kita jam 1 ya. Bulan Suro ya. Jam 1 siang. Suronan. Ya. Jam 1 siang itu gelombang ini. Begitu plung udah merinding aku. Setelah nyemplung langsung flat, kita baru mancing lagi, nyari cumi lagi. Aman. Paying tax. Bayar pajak. Minta dulu. Tapi bayangin itu kalau nggak diminta piye? Akan seperti itu terus kan ya mungkin. I don't know. Believe minta it yang or lain. not, ya kan? Iya, believe it or not. Ya itu di Jawa gugon tuhon kepercayaan masing-masing. Iya. Gitu. Nah, Pak gini. pernah pengalaman mancing cumi nggak? Ini aku Waduh, paling suka mancing cumi loh. anu ya, aku takut egois ya. Kenapa? Masa kita berempat yang sharing bertiga? Oh iya. Yang satu penonton kan. Enggak apa-apa. Atau sharing biar sama-sama sharing pernah mabuk nggak gitu. Kayaknya malah aku aja yang sharing. Iya juga ya. Sama aja Bener ya. Oh gini aja mungkin tentang mancing cumi, apa yang menurutmu itu menarik dari tontonan konten-konten yang sering kamu lihat? Pernah nonton konten mancing cumi enggak? Pernah. Nah itu kamu merasa tertarik kah? Merasa penasaran kah?
mungkin jadi ajang buat tanya nih sama kita yang di sini pernah mancing. Suatu saat kamu juga pasti bakal mancing toh. Apalagi dia. Anton, si Sultan, spotnya bro, Bali. Wow. Everything dimanapun. Nah tuh lihat Egy-nya. Gede ya. Tuh tunjukin sana. Kayak tunjukin. ulekan buat ayam geprek. Undu. Bayangke geprek dasmu. Aku takutnya kalau dia yang beli, ini dihilangin untuk dildo. Rusak pikiran. Branding bro. Jajal. Oke, jadi kalau yang selama ini saya tonton kalau mancing cumit ya nggak banyak sih yang saya tonton. Egging. Bisa dibilang egging ya namanya ya. Nah, egging. Squid Game. Jadi kan kalau mereka pas lagi dapat cumi nih, pas lagi fight itu biasanya tuh kan apa namanya, drag reelnya nggak pernah kenceng kan. Itu kenapa? Terus cara memilih eggingnya sendiri, lur untuk mancing cumi itu sendiri gimana ngakalinya? Ngakali itu dalam artian action atau apa? Nah itu bisa dibilang itu actionnya tuh tiap egg ini berbeda-beda atau enggak? Dan mungkin ada spesifikasinya, mungkin egg yang ini untuk cumi apa? Oke. Gitu. Kayak lur lah ya. Monggo. Mau nanya siapa dulu? Siapa aja? Oh iya boleh. Oke, langsung aja sama Anton. Langsung Saya. Kalau pengalaman, ya ini pengalaman ya. Pengalamanku kalau mancing cumi itu memang nggak boleh drag mati atau drag keras. Kalau enggak tentakelnya bisa lepas. Oh itu gampang. Iya. Gampang copot gitu. Aku berapa kali kayak mancing ini dapat AC. Ngak, Gimana? ngak, udah langsung tel. Loh kok nggak ada cuminya? Tapi ada tarian. Sampai atas. Pertama ada tarian, setelah itu nggak ada. Tapi sampai atas tentakelnya yang Kelihatan. kelihatan. Kelihatan di sini ngewel gitu. Iya. Oh. Makanya kalau mancing cumi itu nggak boleh kenceng dragnya. Sampai bunyi dah krek krek, bikin emosi ya. Iya. Kok nggak cepet diangkat ke pinggir kayak mancing lagi gitu loh. Kayak orang sombong ya. Memang Setter. Nanya ngeyel anjing. Memang. Cuman gitu. beda. Mancing cumi di kedalaman sama mancing cumi di pinggiran itu beda. Bedanya gimana? Bedanya dia pernah, saya belum. Apalagi kamu. Belum sama sekali. Nah itu kalau mancing yang pinggiran itu mungkin Prabu yang sering ya. Jadi itu kayak cast, long cast ya. Lempar, tunggu dia sampai turun. Memang harus memang harus sabar tapi boleh lah agak santai Terus gitu. dimainin. Di apa? Retrieve. Sama di Twitch. Nah, Di sendal-sendal, tuing. Dan- Jadi kayak udang kan ini. aku Berat iya. paksa cakir. Jadi gini tuh nah. Iya. Dan ini Egy itu sepenglihatan saya yang nggak pakai kacamata sendiri nih. Itu dia bener-bener balance kalau di air. iya. Jadi dia tegak lurus. Tegal sendal. Biasanya waktu dia habis di sendal turun, cumi dari belakang udah follow. Nah, tergantung nih. Kalau dia Egy-nya biasanya naked apa saru-saru, itu followernya banyak. Itu kelihatan banget di belakang, dan cumi itu apa ya? Nggak cuma satu bisa yang ngejar. Nah, ciri kalau kita mancing cumi yang kita cast ya, long cast, maksudnya kayak casting ya. Kita casting itu habitatnya yang dimana atasnya tuh banyak sampah. Banyak sampah. Nah, itu contoh yang saya belum pernah dapat. Aku sama Ida, ya teman kita satu Di Bali. yang di Bali itu, Ida bagus apa namanya? Pahit apa ya? Pahit tau gitu. Ini Bali, Bro. Kayak ada Pratnya siapa? Itu dia. Nah, aku mancing sama dia di Blue Lagoon Oke. sebelah Padang Bay, pelabuhan Padang Bay. Kita main lempar, aku diajarin. Nanti ini Om, nanti banyak kan ikannya tuh di deket-deket sampah-sampah ini kayak apa? Nah, yang ngapung-ngapung gitu. Yang ngapung-ngapung itu Kayu. kita cash. Bener Memang di bawah sampah. di bawah sampah. Bawahmu ada cumi enggak? Jadi saya sampah. Enggak. Cuman ciri khas cumi itu kayak kamu, Bro. Kenapa tuh? Aku Ketawa dulu. Ringkinya mungkin. Bukan. Bukan, apanya? Bukan.
Jadi kalau cumi, kalau kita dapat lepas kita lempar di titik yang itu kelihatan dia makan lagi. Oh nekat. Iya, jadi goblok. Antara nekat sama goblok. Udah tahu sakit loh ini. Sakit loh. Diulangin. Lepas kita mainin lagi di deketnya, sikat lagi Itu cumi, cumi yang yang sama. Aku kemarin Sama dengan saya. soalnya kemarin kejadian kita mancing lepas, mau kita serok lepas, kelihatan kita mainin di sebelahnya, Makan lagi. Memang kan nggak punya brain. Brain. Iya. otak. Enggak punya. Kenapa ditambahin sih bangsa? Habis banget. Nah itu bedanya tadi kan tanya gimana bedain. Nah kalau yang di pinggir itu pasti yang lebih kecil. Yang ini kan untuk main di tengah di kedalaman 80 sampai 90 meter. Itu kalau bahasa Balinya ngendat, cumi kotak. Kenapa sawah? Gak ada lucu, Cok. Ngendat. Maksudnya. Tapi kalau yang putih Gede loh. itu yang apa hijau ya? Apa namanya? Matanya hijau. Apa? Cumi hijau, cumi manis. Cumi manis. Nah, itu yang pakai yang lebih kecil biasanya. Yang pakai 2,5, 2,0, yang 2,0. 3 lah paling. Maksimal 3. Iya. Kita 3 aja udah gede banget. Kadang-kadang nggak pede. Awalnya lihat nih. Bahasa Jawanya muntu, tekan sambel tuh. Dildo tuh kan. Ini gede banget loh, Bro. Gila apa? Berapa meter? 80 sampai 90 meter. Cumi 80 meter. Iya. Kalamari itu bukan cumi lagi gitu. Iya. Kalau monggo. Bahasa Jawa nih. Iya. Ini bahasa Indonesia kalau mari. Heeh. Iya, dan gede banget. Monggo kayak ngakak. Wah, ini cumi iki. Enggak punya otak itu. Monggo. Oh iya kayak gitu. Aduh. Coba situ. Tadi piye cumi? Sik, aku masih mau bertanya. Kalau eggingnya itu sendiri apa namanya? Actionnya beda-beda nggak? Atau memang Sama. seperti- Sama, Cuma semuanya sama. bedanya di ukuran sama berat. Ada bedanya. Kalau pakai yang Yamashita dan beberapa brand lainnya itu ada suaranya. Oh, ada apa namanya tuh? Rattle. Ah, rattle. Nah, Oh. bisa minta contohnya Pak Lis. Nah, Lo ngapain? ini. Gak usah. Ambilin tolong Pak Lis. Eki. Nah, itu nanti mau diambilin bedanya Yamashita. Tapi kalau anunya apa namanya? Actionnya ini kan kalau bisa dilihat kan ini Beda. pemberatnya kan di sini toh. Iya. Kan hampir mirip kayak itu loh. Gomoku Bottom. Oke. Itu enggak bukan ininya yang di bawah ya. Jadi ininya naik ke atas gitu. Jadi Ya, sun. Jadi apa? Jadi cumi itu kan dia setiap jenis punya karakter sendiri-sendiri. Ada cumi karang, ada cumi pasir, ada cumi sampah. Nggak tahu sih, cuman yang ngumpul-ngumpul di sampah. Iya. Langsung jadi ya. Nah, jadi kan mereka Teman-teman punya karakter saya. sendiri-sendiri dan ini kan macam-macam tuh ada cumi karang, cumi pasir, cumi-cumi segala macam. Dan kalau di sini kan yang pernah tak alami itu kita main dari shore ya, inshore. Jadi dari pinggir lempar ke tengah, cast lah. Cast cumi. Jadi kita menyesuaikan dengan arus segala macam dan berat timah ini itu kan beda-beda tuh. Bahkan ada yang eksternalnya, tambahan extension pemberat untuk pernah cumi. lihat? Belum. Jadi di kepala kayak cap, kayak Kayak kondom. Wah, flex sih. Jadi dia kayak kondom buat nambah berat. Jadi kalau emang arusnya kenceng, biasanya cumi itu dia cenderung di bawah. Jadi supayanya sampai bawah. Duluan gimana caranya kita tambahin pemberat di kepalanya. Dan biasanya kalau cumi itu jenisnya banyak. Ada yang suspend, ada yang sinking, ada yang heavy sinking. Dan kan cumi kan cenderung ikan di bawah. Udang. Ikan krustasea. Oh, binatang. Binatang ikan yang di bawah. Kan lagi yang di bawah kan. Jadi untuk ngetes kedalaman itu biasanya itu kita pakai egg yang murah ya. Egg murah dan timahnya itu beratnya disesuaikan. Jadi untuk ngetes berapa lama dia sampai dasar. Biasanya kita pakai hitungan 1, 2, 3, 4 duk kalau sampai bawah berarti sekitar 4 detik baru kita ganti egg yang kita percaya itu killer atau warna atau apa kepercayaan itu kan baru dihitung sesuaikan dengan itu. Padahal kalau nggak gitu kan nyangkut karang, nyangkut sampah segala macam. Nah, jadi pemilihan egg yang kayak gitu sih sebenarnya. Itu kalau shore ya. Kalau shore Tahu nggak kalau di offshore. di tengah pakainya apa? Apa ya, Bang? Rangkaian mandas. Bawah timah.
mandas mancing dasar. bottom fishing. Dan waktu kita di Bali mancing itu yang 80 meter itu tau nggak pakai timah yang sebesar apa? Berapa? Duk, ciduk. J 13. Itu sama dengan berapa gram? J5 aja 270 gram. Apalagi J13 J13 itu sekitar 500-400 something gram. setengah kilo, bayangno beras setengah kilo, Cuk. Turun gitu. Kalau Dan itu setengah kilo mungkin kita pegang ini oke, Heeh. tapi begitu sampai ke laut Air kena arus. PM kena arus. bongkok. Dan itu kedalaman berapa? 90. 80 sampai 90 meter. Tarik ke atas gitu. Ya makanya pakai reel yang bagus. Iya. Makanya Shimano. Dasar banget. Mukanya. Siapa tahu dia nih, endorse di sini toh. ini Yamashita ya. Kita nggak endorse ya, tapi kalau Yamashita mau endorse saya juga nggak apa-apa. Nah, ini bedanya nih. Oh, ada retelnya ya. Ya, ini Oke, tarik. saya juga nggak tahu ya. Emang si ikan tuh punya telinga ya? Bisa dengerin ya? Kalau punya telinga mau ditransfer kemana kan semuanya ke otak. Iya. Balik lagi cumi tidak punya brain. Halus ya. Tidak punya Nih, brain. ini ciri khas Yamashita tuh gini. Dan warnanya nggak ada yang terang-terang. Tak terang-terang. Ini Yamashita nih. Ini Yamashita. Ini bukan. Tapi juga ada. Ini murah nih. Ini biasa untuk yang kemarin aku di Karang itu kita casting itu pakainya kayak gini. Ini 2,5. Ukuran Ukuran 2,5. Gitu, Bro. Terus biasanya kalau punya Yamashita, ini aku promosiin Yamashita lagi. Dia lebih tajam dan lebih kuat. Asik Yamashita. Jos. Pacat kok. Dan reelnya Setelah melihat Yamashita, besok saya mancing cumi. Asli ini bukan gimmick loh, tapi emang goblok. Gobloknya natural. Awe. Oke. itulah pengalaman About saya di Skate fishing. Cumi. Sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang UL ya. UL. Ultralight. Kenapa tertarik ngobrol tentang UL? Asik, Bro. Kemarin aku mancing dapat talang-talang. Waktu kita bertiga. Iya, ya. bertiga. Berarti kita mau bertiga aja. Iya. Neng. Bulanan tiga tadi. Iya. Tapi yang mancing berdua. Oke, UL. Ultralight. Itu sensasinya tuh gimana ya? Seru lah sensasinya. Begitu kalau kita main pakai misalnya nih ikan 1 kilo nih. Kita pakai piranti yang 5 kilo. Ayo betot-betotan lah istilahnya. Berani lah, overpower kan. Tapi kalau kita main ikan 1 kilo berangkatnya yang setengah kilo itu jadi rasanya apa ya? Nekat semi-semi. ya goblok lah. Kenapa lihat saya? Gak sengaja, Bro. Bukan goblok sih, tapi sensasinya tuh Sensasinya luar biasa. gimana gitu ya. Kayak kemarin pernah kan kita di Westlake pakai UL ku, lu pakai popper. Ada orang lagi buang makanan tuh. Iya. Biasanya Caming ya. kita waktu caming kan kita kamu kan lempar popper ya waktu Iya, ya, mini popper lempar strike kan kita nariknya wah 0,6 P0,6 tapi kalau dari ininya sih masih oke lah ya 0,6 kan 12 lip ya 12 lip 5 kilo kan ya. Iya, sekitar 5 kilo kan kita dapat pas ya 5 ke 5 1 banding 1 itu dead weight. David, beban mati. Ini kalau beban Iya. hidup lebih dari itu. iya dia kan lari-lari terus itu si bawel tuh si bawel ya Mel
Talking about UL, coba lu jelasin UL itu apa sih? Karena banyak pemirsa juga atau penonton pasti bertanya-tanya Nah, tuh. biar Phishing. sahabat Sultan tuh tahu apa sih Yoi. bedanya. Endo, jelasin do. Kita tidur ya. Iya, Kita Kalau- tidur. Heeh. istirahat. Oh iya. Silakan. Ngomong ayo. Jadi UL itu dari nama sendiri ultralight, ultra ringan. Ultra ringan itu berarti emang ditargetkan untuk mencari sensasi ikan-ikan kecil. Jadi tarian-tarian yang kecil didesain sedemikian mungkin supaya ikan kecil itu masih bisa fight, masih ada perlawanan. Jadi kita masih ada deg-degsernya. Soalnya nanti kayak diomongin sama Kuanton sendiri, kalau kita pakai tackle yang overkill itu ikan kecil nggak terasa, walaupun ikan sekilo itu nggak terasa tarian karena emang joran yang kita pakai gede banget, makanya diciptakan ultralight, joran yang untuk fight ikan-ikan kecil supaya terasa ikannya seperti ikan gede. Tak Dia masih potong bisa bro, lari. tak potong. Mm-mm. Tapi juga nggak itu juga loh bro. Gimana? Ultralight diciptakan juga nggak cuman itu, dia juga diciptakan untuk narik ikan kecil. Contohnya nih, Mm-mm. dirimu kan bilang tadi ikan 1 kilo pakainya yang 5 kilo bisa. Oke, Mm-mm. masuk akal dulu kan. Sekarang dirimu pakai joran yang 2 kilo Mm-mm. atau 5 kilo tadi buat nyari apa? Apa? Ikan apa? Ayo. Apa? Apa? Ikan kecil ini loh. Bader, ayo ra iso toh. Moto kaile gede ya kan nggak bisa. Terus? Nah maksudnya apa maksudku? Si UL ini nggak cuman untuk ikan apa sensasi, tapi kan memang untuk nyari ikan yang lebih kecil juga kan. Betul kan? Iya, Nah tapi itu. ikan kecil. Itu tadi buat road. Terus yang lain kan mancing nggak cuma road doang. Iya, ada PE, ada Nah, iya ada PE. leader. Terus Lur. aku mau Leo. tanya sekalian, ini mumpung pas Agi anget tangannya. Ada nggak sih ukuran apa yang standar pas ini misalnya road 1/4 lips, terus apa namanya railnya itu pakai yang ukuran berapa, terus PE-nya harus yang berapa, itu ada nggak? Wah, ini agak sensitif ini. sangat Karena kita bergabung di banyak grup Ya. itu yang kadang-kadang saklek, tapi memang tidak semuanya. Kita kebanyakan lah ya. Itu mengimani. lu aja deh, takut aku. Ntar channelku di ban lagi ya. Dia kan Nggak yang punya ban. channel ya. yang Aman. sudah Ayo, coba bro. Jadi kalau di beberapa grup itu memang dimaksimalkan di kepala 6 lip atau 6 pound, 3 kiloan. Itu maksimal untuk benang, joran, kekuatan drag rail, Tension. leader, tension itu juga itu Maksimal 3 maksimal kilo. di 3 kilo atau di 6 lip. Kalau di UL Kalau di UL, Kelas UL. kelas UL. Cuman ada beberapa grup juga yang menyatakan 8 pound segala 10 pound itu masih masuk ke UL. Yang penting masih bisa targetnya sih. Jadi ada yang fokus di tackle, ada yang fokus di targetnya. Targetnya kalau targetnya yang kecil, masuknya ya ke ultralight karena ultralight luring targetnya kan target yang kecil supaya dapat sensasinya ya sebisa mungkin dikecilin. Cuma kalau nggak kecil pun juga ya masih bisa menikmati sensasi. Pada akhirnya kan juga mencari sensasi sendiri, kesenangan sendiri, jadi kepuasan sendiri. Kalau memang udah puas di 10 pound ya it's okay. Yang penting kan have fun lagi kan. berarti Mancing. tempatku belum termasuk UL dong ya? Sudah. Kenapa? Yang 4 lip. 12 lip Itu yang 4 lip kan ada. 12 LPS apa ya? UPE-nya PE-nya. Tapi kan ketambah leader, knot segala macam kan pasti penurunan. Jadi Itu bisa sih. penurunan Masih masuk ya? masuk. Ya itu dia yang buat agak sensitif tuh di situ. Oh. Tidak semuanya Berarti itu seperti keyakinan nampol. ya? Ya, keyakinan. Padahal kita ngomong ultralight berarti kan kecil, micro ya kan? Ya, mikro. PE atau benang, PE polyester etilen. Nah, kalian kalau nggak tahu nggak PAPE doang loh. Jadi ini tuh rajutan benang ya kan? Ada yang Nunjuk satu. ke Pak Tuek. Bangun! Tawa lu. Buatan loh Pak. Aduh. Iya. Lanjut ke microline, micro PE. Itu under atau di bawah PE 1. Ada 0,8, ada 0,6 sampai 0,0 05. 0,005. Bayangin setipis apa. Nah, logikanya kan semakin
PE itu ada X-nya ya. Ada yang X itu satu rajutan. tok, ada yang X4, X6, X8, banyak lah itu rajutan. Nah, ukuran itu kan sama semua. Ya. Ada yang 0,8 ya semuanya ukuran 0,8, tapi kan macam-macam. Ada yang 0,8 rajutan 4 PE, ada yang 0,8 X4, rajutan X8 ya. ya. X9. Ya tentu tensionnya beda-beda dong. Nah, itu Iya, ya. iya. Makanya kadang-kadang Sekarang kalau dari sensasi. kan UL kan ultra light. Hmm, Kalau light sendiri light ringan. batasannya Ya berarti mulai menurutku ya, aku dulu nih, itu di atasnya micro PS1 PE 0,8 menurutku pribadi sudah light karena ya tidak Maksimal? lagi maksimal mungkin ke 17-14 lah 17 apa? pound LBS udah hampir berapa Itu ya? berarti 6 kilo gede loh, bukan ikan kecil berarti loh. sekitar P2 ya maksimal ya. P2 itu udah masuk 30 pound loh. Berarti Untuk P1,5 X4. ya. Satu Iya. setengah. Heeh. Kembali ke masing-masing aja mau mancing ke arah mana saya kan gitu. Kalau sepemahaman aku Heeh. itu yang nggak tahu ya karena masih awam ya di Heeh. dunia mancing ini. Kalau light itu mungkin target ikan apa? 5 Oke. kilo nih. Heeh. Kita pakai yang di bawah 5 kilo. tackle yang di bawah itu atau setara. Oke, di bawah atau sama dengan. Iya. Nah, Tapi kalau udah itu yang light ya. Nah, apa light kalau ultra light pasti di bawah itu. Kalau pemahaman aku sih ya. Iya betul. Soalnya kayak aku diajak, mancing yuk, mancing apa? Light jigging. Tak pikir berapa? Terus tak tanya, light jigging berapa ini? 150 gram. Light jigging 150 gram, boyoan. Ya juga sih itu tadi kembali ke pribadi atau Iya. si angler masing-masing kan yang mau target gimana. Kalau aku sih nekat. Semakin kecil kita harus semakin berani sama medan, sama target, sama hal yang aneh. Ya ikan kecil kan kita juga nggak bisa milih toh yang makan bakal ikan seberapa. Ikan gede ya wes kecelakaan yang bisa pernah loh dinikmati. over target. Size. jadi aku pakai mana ya? Oh, nggak ada yang tak bawa. Apa? Aku pakai yang 150. Apa nih? Jig, 100 metal jig. ya, ini 150 kayak gini, ini 120. Ya Mhm. kira-kira segini lah. Segini nih. Triple hook dapat ikannya segini. Ya. Iya. Mentang. Serius. Kok getarnya gitu loh. Apa iki? Tak angkat. Bacidul. Iwak teri. Iwak teri. Kesengket berarti. Iya. Itu udah 2 kali loh. Mm-mm. Masa bukan yang satu mancing bottom fishing, mandas, mancing dasaran. Itu aku pakai umpan kucing. Ikan kucing. Oh, Segini nih. Segini nih loh. Kempal kucing. Iya. Dapat ikannya ikan kucing yang hidup Gede. segini. di Kayak tuker. Iya. Masuk ke sini. Coblosin badan kucing dapat dimakan kucing. Heeh. Geragas ya. Apa ikannya itu hidup lagi banyak aku berpikir. bisa jadi. Keajaiban Tukeran berarti ya. Iya sih. Gantian bro, Tuker aku shift. tak neng kono. Dikerjain si kancil ini. Terus ini pengalaman UL paling menarik. Itu aja tuh tadi belum ngomong tuh. pengalaman UL yang paling menarik. Jangan yang patah, lu patah terus mancing Nah, lu anjing. Saking nekatnya. Jadi kalau Oke, main UL tuh harus berani sombong nekat. Waduh, mantap. Patah ya udah. Oke. Sambung lagi. Ojo ngono ngece nyindir aku, patah si sambung. Ya Allah, iya ya. Enggak. Enggak sengaja. Nyindir Sultan. Karena saya seperti itu juga. Kenapa? Jadi- Kenapa? Kalau saya sendiri toh, kalau main UL itu lebih milih di bawah 6 lip. Jadi masuknya ekstrim UL ya itu dan. Iya. Kalau sekitar 3 lip gitu-gitu kan udah ekstrim UL Oke, kan. ekstrim lah ya. Nah, jadi pengalaman yang paling menarik itu, jadi dulu itu saya nggak pernah apa ya, memang pakai tackle ultralight, cuma nggak pernah dapat yang saya dapat apa yang saya inginkan dulu targetnya Contoh, hampala. apalah lagi? Nah, mungkin teman-teman di Jogja
pasti udah tahu lah kalau misalnya baru-baru mau nyoba casting dengan tackle ultralight semua udah disiapkan, mau dari lure, dari PE, dari reel segala macamnya udah disiapkan, tapi pas nyari hampalannya itu kesulitan. Nah, yang nggak saya lupakan dari pengalaman menarget hampalan ini, dulu saya tuh Ketawa dulu anjing. narget hampalan nih sampai 1 tahun full nggak pernah dapat hampalan. Aku tadi cerita 30 hari, kamu 1 tahun. Sampai 1 tahun. Dan itu sempat Masih ada yang bosok di atas lebih bosok. Pasti ini ya gara-gara kanu ya. Apa? Dia dapat gara-gara kanu. Bisa jadi jangan di branding. Iya. Oh iya, bro. saja. Itu project kita nanti, us, bro. Tadi dit. Jadi setahun full saya tuh ngejar hampala tok, mancing hampala dan nggak ada dapet. Sampai akhirnya itu tackle ultralight patah karena bawal. Saya frustasi toh nyari hampala nggak pernah dapet, akhirnya lari ke bawal di kolam. Itu patah, Ngelonte. ngelacur. Terus. Akhirnya itu patah terus nggak tak pakai lagi. Akhirnya mau beli UL lagi, ini udah pesimis lah mau dapat hampala. Akhirnya beli tackle yang light 12 Oke, lip. naik nih kelasnya. 12 lip. Setelah pakai yang 12 lip malah dapat hampala cuma segini. 2 jari. Itu saya teriak-teriak sampai gonggongin anjing. Terus Kenapa gonggongin anjing? Karena memang di daerah kali itu, di daerah sungai itu memang banyak apa ya? anjing. Banyak anjingnya. Mungkin dikira kawannya. Nah, baru Akhirnya, bro. Apa-apa ikut seneng dia. Nah, Ikut seneng. Ikut seneng si anjing. ya jadi pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan itu pas benar-benar narget hampala sampai 1 tahun dan sempat vakum 6 bulan baru akhirnya poin. Itu pun pakai tackle light jatuhnya, nggak pakai ultralight. Jadi cukup mengerikan kalau misalnya pakai ultralight dan baru-baru nyoba casting itu. Riskan patah ya. Riskan patah. Treatment harus bagus. Kalau dirimu gimana, Bro? About ultralight. Oh iya. Seharusnya logis sih, tapi kayak sesuatu yang nggak bisa diterima dengan instan. Pemilihan tackle pakai nih, reel nih contoh nih, aku pakai hampir sama seperti ini tapi mereknya beda, sama-sama ukuran 800. Pertama pakai 0,8. Ini tentang lempar sama change ikan makan di jarak yang lebih jauh. Disaranin si anjing juga ini kan pakai PE yang lebih kecil. Waktu itu aku dikenalin sama dia buat bergabung di salah satu grup lah. Itu dapat rekomendasi coba nih pakai PE. Mulai dari PE 0,6 tuh berarti sekitar 11 pound ya. 14 pound turun langsung ke 0,15. Itu berarti berapa? 6 8 ya. 8. Pokoknya jangan lihat poundnya, dia agak sensitif tentang ketipisannya. 0,15 rambut itu lebih tipis dari rambut. Bisa sebut. Keriting. kayak gini dong. Ini sudah pink. Ya itu tadi. Jemput yang disebutin. Lurus. Kalau ngomongin jembut. Pink ya. Ya itu tadi, ngelempar umpan yang sama Gomoku Mino itu cuma 3 gram. Itu bisa melesat jauh. Itu di pantai melawan angin. Itu aja sih tentang ultralight. Ngeri. Terus Itu sama, ya itu aja sih. Tentang apa ya? Micro, jadi ikan bonus lah, tentang experience aja. Ya, momen lagi kan kemarin. Itu digedein juga bisa. Kalau kalian main yang heavy duty atau main ikan gede ya tadi PE keluar dari reel itu udah kehambat sama gesekan si spoolnya. Belum nanti ke ring guide yang jumlahnya banyak. Otomatis semakin PE-nya gede, semakin nyentuhnya kan banyak, semakin hambatannya makin banyak. gesek. Trot. Gitu teman-teman. Kalau Pengalaman UL UL ku yang benar-benar mencengangkan itu ketika aku pertama kali dikenali sama ultralight. Jadi dulu kan kamu diracuni sama siapa? ada di dekat sini yang namanya si Martin, Emmanuel de Martinus, Orang gila. orang gila Jogja. Kok Jadi- gila kenapa? Ngawur wes Iya, mancing wes. kawan kita juga tapi udah lama enggak mancing dia. Kayaknya udah vakum mancing sih. Nah itu mancing di Westlake, kan?
Jadi itu dulu ada grup mancing, grup internal, grup kecil, grup lokal gitu Jogja. Kok isinya tuh orang-orang tua-tuanya Jogja sini. Dan beruntung aku paling kecil di situ. Aku selalu jadi bulian di situ karena emang cocok dan pantas. Iya, Layak dan sepantas. Layak dan sepantasnya untuk dibully. Nah itu kan Seneng puas sih. seneng ada yang sambalis aku ya toh. Nah itu terus dikenalin sama si Martin ini tentang di joran UL. Dulu masih 10 lip sih. Cuman 10 lip ada Lap slip pound kayak band keren dikit. pound LPS sih sana. L lips Orang lokal. lips. Ya biasa kan saya lokal wisdom. Memang dia kan tukang lips. Iya. Lipsing. Oke, terus Jadi dikenalin ada satu brand dari Malai, tau lah. Nah itu 10 lip. Dia kayaknya memang lulusan luar biasa ya. heeh. Yuna Iya. yuk ya. Tenan. Kono lek tersinggung lo. Kono lek tersinggung lo. Kat titik. Jangan. Lupa aku anjing. Mati bahas lu. Terus Jadi ada brand dari Malai itu dia 10 pound tes jorannya itu dilempar. Seperti biasa kan kalau ngerjain orang tuh lempar ke boiling bawal, baru kasih makan, dilempar terus suruh coba. Jadi jorannya tuh nggak lebih gede dari tanganmu, segede inilah paling obeng ini paling. Dia nggak segede ini yang 10 pound. Masa saya sama dengan Sing 10 Oh iya. pound segede ini. Ini dapat bawal bobot 7,5 kilo kemarin. Dulu pertama itu. Baru di fight, di tap, kasih ke aku. Tak tarik, guys tak balikin. Dah nggak mau mainan cawat aku bilang gitu ya. Kenapa? Kan? Kenapa? Melengkungnya kayak tai kan dari bongkot bawah sampai atas tuh melengkung semua. Kenapa Ya kan biasanya pakai heavy kan aku kebiasaan galatama segala macam kolaman heavy ketemu joran yang cuman segede gini ketemu ikan 7 kilo ya bayangin aja dah tak balikin tak balikin setelah balikin pulang tanya itu mereknya apa searching dapat dari Surabaya pertama dari 10 pound dapat terus akhirnya mulai naik ya tak buat hampalanan segala macam keliling Jogja ikan kecil-kecil tarikannya lumayan turun ke 6 pound turun ke 4 pound sampai satu titik di mana aku jadi distributor itu barang jadi yang masukin ngobrol tentang action lah. Gimana Action. sih? Kenapa kok kamu nggak mau pakai si cawat itu tadi loh? karena si cawat tadi itu Action, jorannya gimana? jorannya itu benar-benar Melengkungnya. actionnya moderate jadi dari bongkot slow, paling bro. bawah moderate tuh Terus moderate itu jadi dari ujung pangkal bawah sampai ujung atas tuh melengkung kayak parabolik gitu benar-benar melengkung lah itu kalau orang nggak biasa pasti takut pakai itu Takut patah. takut kelihatan ringkih banget ya. ringkih banget karena kan sebenarnya itu jig and luring jadi jignya duluan dia buat jigging sebenarnya buat slow jigging ke bawah vertikal bukan buat cast cuma tak paksain buat cast itu sih nah semenjak itu makanya aku kenal ultralight dan jadi boros sekarang ada berapa set ya di rumah untuk ultralight Tapi nggak pernah mancing. Iya. Kan dia buka museum. Ini terakhir aku mau tanya nih. Kalian percaya nggak ikan itu buta warna atau milih warna? Siapa dulu? Ini Kalian masing-masing. lihat baper awas loh. Ini tanggapan masing-masing loh. ini subjektif ini Iya, subjektif loh ya. Subjektif ini. Oke. Siapa dulu? Bebas. dari yang Silakan. paling buta warna dulu Oke. Jadi kayak kamu nggak bisa makan. Kamu Pentium berapa sih? Atau underdose? Underdose ya. Jadi kalau menurut saya sendiri berdasarkan yang tak baca memang nggak banyak sih referensi untuk baca-baca tentang mancing cuma yang tak ingat itu kalau ikan tuh memang buta warna tapi dia tahu spektrum warna gelap terang dia tahu jadi kalau mungkin teman-teman ada yang bilang untuk spot ini warna hijau bagus warna ini bagus Oke. itu kalau menurut aku hanya sugesti jadi Ini menurut pengalaman ya. mm-mm. Langsung di lapangan Iya. kan. Jadi Gitu. balik lagi ke masing-masing. Yakinnya warna apa, pakai lure apa, ya udah. Silahkan gitu. Dirimu gimana? Aku ya tentang warna lure mempengaruhi ikan melihat dan dia tertarik makan apa enggak, ya kan? Aku enggak. Ikan tidak melihat warna, tapi aku lebih pede dengan action si lure, dimana dia punya getaran itu yang buat
vibration atau getaran di air kan nyambung tuh, ikannya ngerespon. Yang kedua tentang mata si pemancing, apalagi dua ini pakai kacamata kan. Mancing sore, mancing gabus pakai soft rock hitam warna hitam, kau lempar nggak bisa lihat itu lur sampai mana. Kayak gitu. Jadi pentingnya warna menurutku buat si pemancing, apalagi freshwater. Ikannya ya. Aku suka warna jablay kayak gini, pink, buat ngelihat si umpan itu kita lempar sampai mana, jangan sampai nyangkut. Ada batu kita bisa ngakali, ditarik apa jangan sampai nyangkut gitu sih menurut saya. Oke, Awas baper sekali lagi. Itu dia. Emang ada yang baperannya gitu ya? Entahlah. Bak warna. Dirimu? Kalau diriku nggak percaya sama warna, karena aku nggak pernah pakai warna gelap. Udah menghindari kan jelas buta nggak kelihatan, jadi udah nggak pernah pakai warna gelap. Pasti warna-warna nyeter gitu, karena emang ya paling gampang dilempar, paling tahu, jadi nggak nyangkut. Iya. Itu terus kedua lebih fokus ke action sih. Pengalamanku kalau dikasih tes produk atau tes seluruh segala macam, ya nggak bisa milih warna kan. Jadinya mau nggak mau warna apapun yang dikasih ya harus bisa dapat ikan. Jadi nggak gitu percaya sama warna. Setuju. Yang penting actionnya sama anglernya gimana ngaplikasiin si lure tadi. Anglernya. Tahu karakter ikan, karakter sungai, karena beda sungai beda karakter ikan. Karakter lurnya ya. Karakter lure-nya itu dia sih. Kalau aku menurut aku sih memang pengaruhnya di itu tadi, terang gelap. Ya, Spektrum ya. Spektrum. Gimana? Situ Karena- lebih sering mancing di laut toh? Iya. Jigging. Jadi- atau apa nih? Lebih membutuhkan Jigging warna. ya. Oke, jigging ya. Kita harus lihat airnya keruh nggak. Oke. Contoh waktu kita mancing di mana? Di Pergi. mana? Semarang, Jepara. Jepara. Itu kan airnya butek ya. Iya, karena dekat-dekat musim hujan ya. Nah, itu kalau hijau gitu, kita harus mainnya yang terang kuning, pink ya gitu. Tapi kalau flat airnya bagus, main biru bagus. Aku tuh loh nggak tahu kenapa ya, malam mancing pakai jenis yang kayak Maria tahu ya, jig yang Maria. Gini? Nah, itu warnanya biru gini. Strike terus temanku. Oh ya? Temanku pakai yang warna hijau atau pink gitu, enggak strike. Berarti itu pembuktian valid ya tentang umpan Warna. sama, warna sama. Tapi kita sampaikan juga itu kan Hanya untuk Jigging. terang gelap ya. ada dua faktor yang berbeda dan kembali ke masing-masing. Oke. Dan berani mancing aja. Hai. Meneh ya Allah. Kembali ke anglernya. Iya. Gelap budal orang. Cuman kan ada tipe angler yang dia mampu beli Saltiga, Stella. Ya. Nah, terus nggak dipakai. Buat apa? Kalau diajain itu alasannya 1000 alasan. 1000. Masuk. Tahu kan orangnya? Sudah tahu. Orang masuk. Tidak Siapa perlu itu? dirahasiakan. Ngomong. Siapa itu? Siapa itu? Waduh, yang ngomong siapa tuh? Itulah dia. Ya bisa sih. Bisa sih. Oke. Oke. Menarik, Untuk menarik, sahabat-sahabat Sultan nih yang di luar Jogja, luar Jawa, luar kota, Nusantara. mau ke Jogja mau apa namanya cari hiburan, mancing, Sarkem. Bukan. Masya Allah, nyari apa namanya sensasi tarikan, bukan sensasi spa ya, sensasi tarikan. Ini serius, ini saya serius loh, mukanya serius nih, serius. Kalian bisa langsung hubungin ke teman-teman ini. Jadi kita ada grup sendiri untuk nemenin teman-teman kalau mau memancing apa di Jogja, kita siapin semua tackle-nya juga bisa. Gitu ya, Bro ya. Bisa. Termasuk Yuk. sama akomodasi. Kita semuanya siap. Kedepannya memang kita akan setelah PPKM ini ya, Amin. kita mau bikin fishing trip. Ya. Fishing trip. Iya. Ini kan iya ya. Dan kalau yang mau di Bali pengen coba mancing tuna, bisa nanti hubungin kami. Kita kan mau ke tuna ya. Tuna Zor. Jangan tuna susila ya. Wah. Mau
mau tak sambung. Takut di persekusi. Persekusi. Berat. Itu kalian bisa juga coba di fresh butternya Jogja nih, menjanjikan ya. Agak berat sih kalau mau Cuma menjanjikan. memang UL aja deh. UL kita di sini. Cukup menarik. dan UL-nya tahu nggak Jogja. sih, aku lagi bingung cari spot wader di Bali. Aku pengen nyoba. Mungkin buat teman-teman yang ngerti komen di Tolong bawah ya dibantu ya. Siapa tahu nama daerah bro. Ya. Bisa jadi beda kan. Di Betul, sini betul, wader betul. di sana apa? Karena wader pun di Kalimantan seluang nggak sih? Beda ya. Nah, minta tolong kalau Sharing teman-teman yang ini bisa sharing ya, namanya Sultan kan bebas mau mancing di mana aja. Kapan lagi mancing sama Sultan? Oke, mungkin sekian dulu. Kita terima kasih buat teman-teman udah datang. Makasih tadi, kita hanya bercanda ya bro ya. Is, enggak apa-apa. Sudah biasa. Sudah biasa ya. Sudah biasa. Cumi makanan ya. besar. Sorry. Intern. Oke, saya mau tanya. Sorry, ini terakhir nih. Terakhir Oke. sangat terakhir. Diri udah married? Belum. Sudah punya pacar? Belum. Oh, pantes nyari itu hampal aja setahun. Kenapa? Coba kalau cari cewek 5 tahun. Disclaimer sendiri. kalau depanku ini berapa? Tanya sendiri. Icep langsung ya. Mau membuli kebuli. Ya, makanan ini. Makanya jangan milih-milih bro, jangan pilih-pilih. Lu aja milih masa pacar enggak? Yang penting milih itu perempuan dah, titik. Kalau kalian milihnya laki, aku nggak mau ketemanan. Tapi hati-hati loh. Bagi para cewek milih pacar para pemancing. Kita setengah mati ibarat ikan, diumpanin sampai dapet. Habis dapet ikannya dikletekin. Jadi bisa jadi pemancing tuh player. Aduh, berat kali. Iya enggak? Kasihan loh mereka-mereka yang belum punya loh. Iya makanya. Jadi tambah ditakutin cewek kan. Tapi itu biasanya sifat laki-laki itu gitu ya. Wah, ngejar udah dapet didiemin dicuekin kayak pemancing ya. Iya. Persis kan? Udah dapet ya udah. Digeletakin. Serunya tuh dinyarinya itu. Dasar pemancing. Oke, sahabat Sultan, thank you for watching. Yang baru bergabung, please klik tombol subscribe-nya, tombol like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe channelnya First person angler Yogyakarta. dan IG-nya. Fernando Sulistyo. Aku ada Maiswara Siwanata. Dian Chris. Dan saya sendiri Anton_Aguan. Oke, thanks for watching. See you. Bye bye. Siap.